Selanjutnya ada produk dagang ya. Ini khusus untuk yang jasa dan dagang atau dagang saja. Kita bisa mengisikan daftar produk dagangnya di sini. Ya. Cara pengisiannya adalah pertama kita harus cek dulu HPP-nya namanya apakah sudah sesuai. Ini kategori HPP merubahnya ada di daftar akun keuangan. Di sini. Jadi kalau kita mau rubah namanya di sini. Dan perhatikan ini ada HP produk jasa, ini ditaruh di paling atas, kemudian yang produk dagang di bawah. Jadi kalau dagang ya nanti dagang semua. Kita kembali lagi ke produk dagang, jadi kita pilih HPP-nya, kemudian kategori produknya. Jadi misalnya mau dibuat obat generik, jadi bebas ya kategori obat generik, atau obat sirup, atau kapsul, dan lain-lain, terserah. Atau mau berdasarkan nama suppliernya juga nggak ada masalah. Di sini ya kategori produknya. Kemudian di sini kategori produknya akan jadi referensi di kategori produk di sini. Ya. Kemudian kita bisa isikan, ini kebetulan saya pakai yang sudah ada isinya ya. Jadi kita bisa isikan ID-nya di sini, kemudian nama obatnya, kemudian unitnya. Ya. Misalnya unitnya ampul 1,8 mili per ini untuk klinik gigi ya. Kemudian jumlahnya, ini maksudnya stok beli, ini adalah stok awal yang dibeli. Jadi misalnya sisanya menjelang tahun pembukuan ada sekitar jumlah 8, ada harganya misalnya sekian, sehingga total nilai stoknya adalah sekian. Kalau ada stok titip jual, kita bisa isikan di sini. Titip jual itu belum ada pembayaran, jadi titip dan nanti bisa diambil lagi. Tapi kalaupun sudah ada pengeluaran, bisa kita catat transaksi pembayarannya di pembelian atau pembayaran ya. Kita akan ke sana nanti. Tapi ini misalnya mau kita isi, ada misalnya titip jual, kita isi saja ini 10, harga per unitnya, titip jual misalnya lebih mahal 20.000, bisa seperti itu. Kemudian ini adalah golongan harga jual. Harga jual ini sama dengan yang tadi produk jasa ya. Jadi ini akan jadi referensi pada saat kita memilih di bagian penjualan. Jadi di sini ya, kalau kita pilih golongannya, nanti akan muncul harganya secara otomatis. Sebagai contoh, ini ada ibuprofen, golongan 2 ini, golongan harga 1, 12.500. Kalau kita lihat ke bagian daftar produk dagang, kita cek ibuprofen, ini ya, 10.000 harga modalnya. Nah, harga 12,5 adalah di golongan harga jual 1. Ini bisa diketik sampai ada 6 ya, tapi tidak harus diisi semua. Kalau kemudian stok ini nanti akan dihitung HPP-nya secara otomatis. HPP-nya dihitung menggunakan metode rata-rata. Dan itu dihitung per bulan. Ya. Jadi tidak dihitung setiap transaksi, tapi dihitung langsung per bulan. Dan ini maksimum yang bisa dimasukkan ke sini, ini ada 1000 item. Nanti aplikasinya mungkin ada yang 1000 item, ada yang 500 item, ada yang mungkin di bawah itu karena tergantung skala bisnisnya. Ya. Kalau yang fokusnya jualan, dan itemnya banyak, misalnya toko apa namanya minimarket ya mungkin itemnya banyak. Tapi kalau misalnya tokonya hanya fokus menjual produk-produk tertentu ya otomatis itemnya tidak banyak. Ya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah semakin banyak produk tuh proses pengolahan datanya itu semakin lambat. Jadi kalau teman-teman menggunakan komputer yang di bawah i5 kalau Pentium itu Intel i5 itu kemungkinan akan berasa lambat. Tapi otomatis kalau komputernya semakin speknya semakin tinggi, keluaran terbaru otomatis prosesnya akan cepat. Ya. Itu pengisian daftar persediaan. Setelah itu ada rekap stok pembelian, ini sifatnya laporan ya. Kita bisa pilih tanggal awal di sini dan tanggal akhir di sini untuk ngecek saldo. Misalnya mau ngecek saldo 1 bulan, mau ngecek saldo 3 bulan, karena ini bulanan ya. Mau ngecek saldo 5 bulan, 1 tahun, kita bisa pilih di sini. Nanti angkanya akan muncul otomatis mulai dari saldo awalnya, masuk mulai dari beli atau titip jual, kemudian keluar, sales, internal, kembali, dan saldo akhir. Ya. Kemudian untuk titip jual, konsinyasi.
ini kalau misalnya titip jual konsinyasi, teman-teman bisa mengisikan tanggalnya di sini, nomor titip jual dan produk dagang yang titip jualkan apa. Ini nomor tanda terima barang, ini kalau misalnya terima barang, ini mungkin bervariasi sesuai yang mengirim barangnya, kemudian jumlahnya. Ya. Yang sudah dibayar berapa, nah dia akan merekap. Kalau kita perhatikan nanti dia akan melihat dari yang nomor titip jualnya ini diisikan di penjualan. Yes. Ya, ini nomor titip jual. Ya. Kalau kita pilih ini T001, nanti otomatis, tapi produknya harus sama. Tadi saya ngisi produknya tidak sama. Jadi kalau kita lihat di titip jual, nanti dia akan muncul saldo 5, nanti kan sudah dibayar. Nah, sudah dibayar, itu berdasarkan pembelian. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di pembelian pun ada nomor titip jual. Ya, nomor titip jual yang sudah dibayar. Ya, nanti bisa dilihat di file contohnya. Jadi kalau ada pembayaran, otomatis nanti berkurang. Kalau kembali, tadi kalau yang titip jualnya dia ada pengembalian, ini isi manual. Jadi misalnya nggak laku, ya kembalikan saja 5 di sini. Kita klik 5 di sini, berarti otomatis saldonya menjadi 0. Ya. Pada dasarnya titip jual ini tidak berhubungan dengan laporan lain-lain. Dia hanya berhubungan dengan apakah dibayar atau tidak dibayar berdasarkan penjualan dan pembelian. Itu tidak berhubungan dengan laporan lain-lain, dan itu hanya berhubungan dengan rekap stok titip jualnya ini saja. Ya, jadi bisa dikatakan terpisah, tapi bisa digunakan kalau memang ada titip jual yang ingin dimonitor. Ya, ini laporan persediaan titip jual. Masuk, keluar, dibayar, kembali. Ya. Oke, itu untuk persediaan dagang.